Ibu bapak, saudara-saudara, para muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Hari ini, Sabtu 7 November 2020 adalah Sabtu Pekan Biasa ke-31. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Yesus tadi bersabda, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sabda Yesus yang baru saja kita dengar tadi sungguhnya ditempatkan dalam konteks orang-orang Farisi yang oleh Yesus disebut sebagai hamba-hamba uang. Artinya uang itu raja dan uang itu kemudian begitu menguasai seluruh diri mereka. Mereka begitu terikat pada uang. Uang tidak lagi menjadi sarana untuk melayani, untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Tapi uang menjadi raja dan manusia berusaha sedemikian rupa untuk mengabdi raja itu dengan mengorbankan sesama. Hari ini Yesus mengingatkan kita untuk jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi budak uang. Bukan dalam arti bahwa itu sesuatu yang tidak baik yang perlu kita buang. Karena kita tahu kita butuh uang. Tetapi kebutuhan itu tidak pernah boleh menjadikan kita sebagai budak uang. Sehingga yang kita kejar, yang kita perjuangkan adalah uang. Yang mengakibatkan kita mengorbankan apa saja, mengorbankan siapa saja demi uang itu. Yesus mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita anak-anaknya. Dan sebagai anak-anak kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Apa yang bernilai. Yang bernilai itu Tuhan. Itu harga yang tidak bisa terukur. Nilainya tidak bisa diukur. Tuhan itu segala-galanya untuk kita. Dan semua yang lain yang kita punya itu jangan sampai kemudian membuat kita menjadi budak sedemikian rupa sampai kita tidak lagi ingat Tuhan, tapi seluruh waktu dan tenaga kita arahkan untuk apa yang hari ini ada dan besok bisa tidak ada. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak kesayangannya, maka kita perlu hidup sebagai anak-anaknya, menggunakan apa yang kita punyai, menggunakan apa yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita untuk makin memuliakan Tuhan. Dan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, berbagi rezeki dengan orang-orang lain. Itulah yang Tuhan mau. Itulah cara yang Tuhan kehendaki. Itulah cara hidup yang Tuhan mau kita perjuangkan. Yang mau kita abdi adalah Allah. Dan uang, harta benda apapun,
hanyalah sarana yang membantu kita untuk mengabdi Tuhan dan melayani sesama. Mari kita berdoa supaya kita tetap menjadi hamba-hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.